Arti saudara. Sekarang katakan tujuan kalian, aku sangat sibuk, kata Farel. Cak, kau pikir aku tidak sibuk, ketus Ariel. Sudah, kalian selalu bertengkar, bantu cari perusahaan untuk Franz, pinta Franz serius. Kau mau buka perusahaan apa, Franz? Aku tahu kau tidak tahan dengan komputer, ledek Farel. Abang tidak tahu saja kalau Franz tidak tahan dengan nol uang yang kalian hitung, dan juga rencana-rencana untuk berhasil. Franz tidak cocok di bidang itu, jawab Franz serius. Lalu buka perusahaan apa? Tanya Farel. Game? Jawab Ariel. Kenapa buat perusahaan game? Kamu mau dituntut oleh orang tua anak-anak yang kecanduan game, ha? Kekeh Farel. Abang, sejak kecil Mommy dan Papi sangat sibuk, selalu saja meminta Franz di dalam kamar. Walaupun dibelikan mainan mahal seharga ratusan juta, pasti ada rasa bosan karena tidak menantang. Jujur saja, game yang membuat hari-hari Franz lebih bersemangat, kata Franz. Maksudmu? Tanya Ariel. Sejak kecil sampai umur 17 tahun, Franz selalu di dalam rumah, Bang. Bahkan di kamar, belajar pun harus di rumah. Tapi saat kuliah, itulah pertama kalinya Franz merasakan bahagianya berada di luar rumah. Jelas Franz. Itu semua demi kebaikanmu, Dek, kata Farel yang cukup tertegun. Franz memiliki sisi rapuhnya sendiri. Iya, Bang, itu sebabnya Franz senang berpetualang, kekeh Franz. Iya, kau suka kebebasan karena sering dikurung. Ariel mengusap kepala Franz. Bukan dikurung, bahasamu kasar sekali, peringatan Farel ke Ariel. Lalu apa namanya? Jangan bilang dikunci, seringai Ariel. Kau tidak tahu alasan Mommy dan Papi selalu menyembunyikannya karena tidak mau ada musuh Papi tahu tentangnya, kesal Farel. Apapun itu, hidupmu yang paling enak, ledek Ariel. Enak saja, aku harus lebih kuat dan kejam demi mendapatkan kepercayaan Papi. Aku harus magang di perusahaan Papi. Dididikannya bukan enak, Farel tak terima hidupnya dibilang paling enak. Sudah, kenapa kalian jadi bertengkar? Cepat bantu Franz cari gedung untuk perusahaan baru Franz. Franz menengahi. Maumu di mana, Dek? Tanya Ariel dan Farel serentak lalu saling berdecak dan membuang muka. Franz geleng-geleng kepala. Alhasil, Ariel dan Farel menemani Franz mencari gedung untuk dijadikan awal usaha Franz. Suatu kehormatan bagi saya, Tuan Muda. Hormat pemilik gedung yang sudah bangkrut dan hendak menjual gedung miliknya. Kenapa kau menjualnya? Tanya Farel karena ia kenal pria ini. Siapa dia? Tanya Ariel. Oh, ini Papi Kram, dia pengusaha juga, jawab Farel. Oh, Ariel mengangguk. Menjawab, Tuan, saya ingin pindah ke Bandung, Tuan. Saya akan buka usaha toko baju di sana, jawab Pikram. Kalau begitu berapa harganya? Tanya Farel. Tidak usah sungkan, Pak. Mereka bukan Tuan Muda Fox Group, saat ini mereka datang sebagai abangku, kata Franz. Pak Pikram membawa ketiga pria tampan itu berkeliling gedung. Franz sangat menyukai perusahaan barunya. Ia tidak sabar ingin meluncurkan game terbaru dengan gaya baru sesuai dengan impiannya saat kecil. Waktu kecil Franz ingin menjadi seorang gamers, tapi karena suka berpetualang ia melupakannya sejenak. Deal, saya akan transfer uangnya, Pak. Senyum lebar Franz. Baik, Tuan. Pak Pikram langsung merogoh dompetnya mencari-cari nomor rekeningnya. Franz langsung mentransfer uangnya. Sementara Ariel dan Farel sudah berpencar melihat ruangan lainnya. Betapa senangnya Pikram, putra bungsu Fox Group yang membeli gedung perusahaannya. Jika orang lain pasti minta diturunkan harganya padahal Pikram tidak meninggi-ninggikan harganya. Jika dia turunkan, Pikram tidak sanggup karena ia akan merasa rugi. Itu sebabnya tak ada yang membeli gedung perusahaannya padahal sangat bagus dengan interior yang menakjubkan. Benarkah? Kenapa murah sekali? Tanya Farel heran harga gedung itu. Terima kasih, Tuan. Di luar sana mereka bilang saya meletakkan harga terlalu tinggi. Pikram berkata dengan kepala tertunduk. Hanya orang bodoh yang tidak tahu uang yang dihabiskan untuk membangun perusahaan ini. Interiornya bahkan bisa dikatakan lumayan. Ariel tersenyum sinis pada orang-orang yang bilang harganya. Harga tempat ini sangatlah mahal. Sudahlah, Pak, tidak usah pikirkan para orang bodoh itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Segera buatkan surat kepemilikannya ya, Pak. Pinta Franz. Farel mentransfer ke Franz dan Ariel tak mau kalah ia juga mentransfer uang ke Franz. Kenapa ini, Bang? Tanya Franz melihat kedua abangnya mengirim uang dengan jumlah tak normal. Transfer ke Pikram dan urus suratnya lebih cepat, tita Farel.
Uang itu untuk usahamu deh, abang adalah investor pertamamu, kata Ariel. Aku yang investor pertamanya, ketus Farel. Aku, Ariel tak terima. Pikram hanya menganga melihat perdebatan Farel dan Ariel demi membuat senang adik bungsunya. Pantas saja keluarga Fox Group tidak pernah terlibat persaingan berdarah demi menduduki perusahaan Fox Group. Ternyata beginilah kehidupan orang kaya raya ini. Sudah, kalian investor pertama Franz. Franz janji akan mengganti uang kalian. Kesal Franz di tengah-tengah mereka. Tidak usah deh, uang dia pulangkan, pinta Ariel. Enak saja, tidak usah Franz uangnya yang harus kau kembalikan, ketus Farel. Alhasil mereka mendebatkan hal itu hingga Pikram semakin takjub dengan ikatan saudara Franz yang tidak minta uangnya diganti. Aduh, kenapa kalian bertengkar lagi sih? Sudah ya, uang kalian tidak akan aku pulangkan, oke? Sekarang diamlah, kesal Franz. Ariel dan Farel serentak membuang muka hingga Franz geleng-geleng kepala dengan tingkah kedua abangnya itu. Ada saja perebutan Farel dan Ariel. Jika bersama mommy mereka juga seperti itu, begitu juga saat bersama papi ataupun Ramon. Mereka jarang akur hingga keluarganya pusing sendiri. Kenapa kamu, nak? Tanya Jessie, khawatir melihat jalan Franz yang lemah seperti tidak ada tenaga sama sekali. Kenapa mereka tidak berubah, Mom? Satu udah jadi calon papa, satu lagi sudah menikah. Kenapa tingkah mereka seperti anak-anak 7 tahun? Kesal Franz. Jessie tertawa seketika. Kamu mengajak kedua abangmu, nak? Tanya Jessie di sela-sela tertawa lepasnya. Iya, jawab Franz. Udah tahu mereka itu jarang akur, kamu yang salah mengajak mereka. Kekeh Jessie tak henti-hentinya tertawa. Franz mendelik, ia tidak menyangka Jessie malah menyalahkannya. Tidak tahu saja jika Franz hanya membawa Farel, pasti Ariel marah, begitu juga sebaliknya. Sepertinya mereka memang senang bertengkar, gerutu Franz. Sudah, sekarang istirahatlah. Besok kedua abangmu akan membantumu memilih-milih karyawan barumu. Jessie tak melarang apapun kesenangan putranya. Sebenarnya sejak Franz kecil, Jessie tahu anaknya bosan disembunyikan. Tapi mau bagaimana lagi? Anaknya masih terlalu kecil. Jessie tidak mau apa yang terjadi pada Farel terkena imbasnya pada Franz. Jessie tahu Franz ingin membangun perusahaan game. Ramon tidak melarang putranya membuat perusahaan gamers. Jika memang menghasilkan uang dan itulah kesenangannya, maka orang tua Franz tidak melarang hal itu. Masalah modal mereka tidak akan tanggung-tanggung menolong. Bahkan Farel saat membuka perusahaan kecantikan, Ramon membantu walaupun Farel tidak minta. Dan Ariel juga membantu Farel walau mulut mereka tidak bisa akur, tapi namanya ikatan saudara, mereka mau membantu satu sama lain. Lain di mulut, lain di hati, baik Farel maupun Ariel tipikal orang yang sangat menjaga harga diri.